Diketahui lebih lanjut bahwa Willy sehari-harinya tidak bekerja. Tapi apa yang dilakukan oleh pelaku? Pelakunya itu langsung menempelkan pisau. Wow, parah juga sih. By the way, ini serius dikarenakan masalah film tadi. Hai guys, I'm Mr. Kim. Welcome back to my YouTube channel. By the way, nonton gimana nih kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Lagi sehat kan? Atau mungkin ada teman-teman yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja nih, lagi sakit, atau lagi galau, atau lagi patah hati, atau apapun itu, tetap semangat guys. Don't give up, keep fighting. Dan teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kasus Dr. Cory, yang mana kasus ini lagi rame banget diperbincangkan. Tapi mungkin aku akan kasih ringkasan aja ya sama kalian supaya kalian dapat paham apa yang terjadi dengan Dr. Cory yang sebenarnya. Dan untuk lebih jelasnya langsung aja kita bahas bersama-sama. Teman-teman, beberapa waktu yang lalu kita itu dihebohkan dengan bagaimana postingan dari seseorang yang mengaku suaminya Dr. Cory. Jadi orang ini mengaku nih bahwa untuk istrinya ini udah hilang. Dan untuk lebih jelasnya dapat teman-teman perhatikan, ini adalah posternya. Oke. Dari poster ini kita diperlihatkan ada dua foto seorang wanita yang berambut pendek. Pada foto di sisi kanannya, wanita itu terlihat mengenakan jas dokter. Dan itu sudah menjelaskan bagaimana profesi dari Ibu Cory, yang mana beliau adalah seorang dokter. Dan dalam captionnya disebutkan bahwa Dr. Cory meninggalkan rumah di Depok pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2023 pukul 09.30 waktu Indonesia Barat. Beliau meninggalkan rumah usai bertengkar dengan sang suami. Dan seperti inilah bagaimana postingan lengkapnya. Coba kita baca ya bareng-bareng. Twitter X, please do your magic. Saya suami dari Dr. Cory. Istri saya pergi meninggalkan rumah pada 13 November 2023 sekitar jam 09.30. Penyebabnya setelah bertengkar dengan saya pagi itu. Info lain, istri saya nggak punya kerabat dan teman dekat. Tapi semua teman kerja klinik atau rumah sakit sudah dihubungi. Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana postingan dari sang suami yang sudah mengumumkan tentang kehilangan sang istrinya. Dan seperti yang kalian tahu, warga Twitter itu kan cepet banget ya nemuin orang hilang. Gak tahu kenapa teman-teman, waktu itu ada sebuah kasus tentang orang yang hilang, dan gak berapa lama setelah postingan itu dibuat, udah ketemu teman-teman. Wow, debak banget. Jadi inilah yang mungkin membuat sang suami juga tergerak gitu ya kan, menggerakkan hatinya untuk aku buat postingan aja nih di Twitter gitu, posting istriku hilang, siapa tahu nanti aku dapat info gitu. Dan berbicara mengenai Dr. Cory, di mata rekan sejawatnya di klinik, dokter yang berusia 37 tahun ini merupakan pribadi yang baik. Hal itu diakui oleh supervisi di salah satu klinik tempat Dr. Cory bekerja, yakni di Klinik Utama Geriatri Wijaya Kusuma, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Selain dikenal baik kepada para teman sesama tenaga kesehatan, Dr. Cory juga dikenal baik nih oleh pasiennya. Dikutip dari republika.co.id, rekannya mengatakan seperti ini. Alhamdulillah, baik ke teman sejawat, ke pasien, pelayanannya baik, tidak pernah tuh ada masalah atau komplain. Menyampaikan ke pasien, edukasi, dan lain-lainnya juga baik. Jadi nggak pernah ada masalah apapun di sini. Dan menanggapi isu KDRT, pihak klinik mengaku tidak mengetahui hal tersebut. Sebab ketika bekerja di klinik, Dr. Cory nggak pernah menceritakan masalah pribadinya. Dan usai dikabarkan hilang, polisi turun tangan mencari keberadaan dari sang istri. Kapolsek Cibinong AKP Waluyo juga mengatakan bahwa pihaknya telah meminta keterangan suami dan mertua Dr. Cory. AKP Waluyo mengatakan pihaknya juga hanya melakukan penyelidikan awal. Selanjutnya kasusnya itu ditangani oleh Polres Bogor. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, beliau mengatakan bahwa Dr. Cory pergi tanpa membawa barang pada hari Senin tanggal 13 November 2023. Dan sang dokter meninggalkan rumah dengan berjalan kaki saja. Dan pada akhirnya Dr. Cory ditemukan. Saat ini Dr. Cory berada di Mako Polres Bogor dan sudah dimintai keterangannya. AKP Teguh menjelaskan bahwa kondisi Dr. Cory saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Menurut AKP Teguh, Dr. Cory memang sengaja melarikan diri dari rumah. Setelah itu, sang dokter langsung mendatangi Dinas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau disingkat P2TP2A. Beliau mengunjungi tempat tersebut pada hari Kamis tanggal 16 November 2023. Dan menurut Rio nih, untuk korban itu kabur dari rumah dikarenakan mengalami KDRT secara berulang di rumahnya. Pelaku memukul wajah dan kepala korban dengan tangan kosong. Bahkan ia juga tega loh menendang kaki, paha, serta menakut-nakuti si korban dengan menggunakan pisau. Seram juga teman-teman. Kalau aku jadi Dr. Cory ya, jujur nih, kalau aku jadi Dr. Cory, aku akan langsung kabur teman-teman. Hari itu juga, detik itu juga aku bakalan kabur. Dan tindakan yang dilakukan oleh Dr. Cory emang bener-bener top banget. Dan aku harap banyak orang yang akan mengikuti bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh Dr. Cory. Jangan diem terus teman-teman di saat melakukan KDRT. Langsung bergerak, kalau nggak bisa lawan ya, langsung pergi. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Lantas, bagaimanakah tindakan KDRT itu dapat terjadi?
Usut punya usut, semua bermula ketika korban hendak memberikan kejutan ulang tahun kepada si pelaku atau si suami yang bernama Willy Sulistyo. Saat itu mereka lagi nonton film nih, tapi film itu tiba-tiba diberhentikan oleh Dr. Corey dikarenakan sang dokter pengen merayakan ulang tahun dari sang suami tepat di pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Namun teman-teman, ketika melihat film itu diberhentikan, si suami atau Willy langsung marah nih dikarenakan merasa belum tuntas menonton film tersebut. Willy lantas merasa tersinggung karena korban dianggap tidak bisa memberikan kebahagiaan di hari ulang tahunnya. Keesokan paginya nih, atau setelah ketiga anaknya pergi ke sekolah, pelaku malah kembali membahas masalah film yang diputar pada malam itu. Pada pukul 07.30 waktu Indonesia Barat, pelaku menampar dan menakut-nakuti korban dengan menggunakan 2 pisau dapur sekaligus. Korban pun langsung berusaha untuk menenangkan pelaku, tapi apa yang dilakukan oleh pelaku? Pelakunya itu langsung menempelkan pisau di punggung korban. Selanjutnya, korban mencoba mengambil pisaunya dan pisaunya itu diberikan tanpa ada perlawanan dari pelaku. Namun, pada saat korban berdiri di depan kamar, ia ditendang berkali-kali hingga terjatuh. Bagian leher belakang korban juga diinjak. Wow, parah juga sih. By the way, ini serius dikarenakan masalah film tadi. Ya, meskipun sang suami menganggap bahwa tindakan yang dilakukan oleh sang istri salah ya, dikarenakan mematikan filmnya sebelum selesai gitu ya kan. Tapi tetap aja yang namanya kekerasan itu nggak bisa dibenarkan. Oke, nggak bisa dibenarkan yang namanya kekerasan. That's very wrong. Adapun Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro mengungkapkan saat anggota sedang mengumpulkan alat-alat bukti dan pemeriksaan saksi, ada seorang tukang bubur yang sudah memberikan kesaksian bahwa pernah melihat KDRT dilakukan suaminya Corey, yakni Willy Sulistyo. Dalam keterangannya, Rio mengungkapkan KDRT sudah berulang. Ditambah kami menemukan bukti dari keterangan penjual bubur melihat kejadian tersebut. Korban merasa ketakutan dan itulah yang menyebabkan dia meninggalkan rumah mencari perlindungan ke Dinas P2 TP2A. Dan dikutip dari kumparan.com, hasil visum et repertum Dr. Corey Ulfiah Ramayanti telah dipegang oleh penyidik Polres Bogor. Dari hasilnya itu terlihat ada memar di sekujur tubuh dari kepala sampai kaki. Lebih tepatnya adalah memar pada bibir atas sebelah kiri, lengan atas kanan, lengan atas kiri, paha kanan, dan juga pinggul kanan. Diketahui lebih lanjut bahwa Willy sehari-harinya tidak bekerja. Kepada wartawan, dia mengungkapkan bahwa dirinya tidak bekerja dan mengurus anak-anak di rumah. Dr. Corey juga sudah membuat laporan polisi terhadap sang suami. Dr. Corey melaporkan suaminya atas dugaan KDRT. Willy ditangkap dan ditahan sebagai tersangka kasus KDRT pada Jumat tanggal 17 November. Atas perbuatannya ini, Willy Sulistyo ditahan di Mapolres Bogor. Ia dijerat pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman kurungan penjara selama 5 tahun. Oke teman-teman, jadi seperti itulah yang terjadi dengan Dr. Corey. Dan bagaimana nih, berapa kalian setelah mendengarkan bagaimana cerita dari Dr. Corey? Nanti langsung aja ya sampaikan di kolom komentar. Anyway, cukup sekian ya untuk hari ini. I'm Sulkin pamit dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, jangan sungkan-sungkan untuk koreksi aku dengan cara komen di kolom komentar. See you next time dan selamat beraktivitas. Goodbye.